Selamat pagi, saya Dr. Risa Rizky Mauridi, saya dokter yang menjaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan cara menilai dari Balat Score, di mana Balat Score tersebut untuk menilai gestasi pada bayi baru lahir dengan cara penilaian neuromuskular dan maturitas fisik. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan maturitas fisik. Untuk pemeriksaan maturitas fisik, saya akan menyiapkan alat dan bahannya seperti kain alas terlebih dahulu dan boneka sebagai manikin dari bayi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan kulit dengan nilai -1 sampai 5. Kita pemeriksaan kulit ini melalui dari inspeksi pada keseluruhan bagian kulit, di mana kita nilai untuk -1 adakah lengket, rapuh dan transparan pada bagian kulit, dan untuk nilai 0 merah seperti gelatin tembus pandang. Untuk nilai 1 kulitnya itu licin, merah muda dan venanya nampak membayang. Untuk nilai 2 adanya pengelupasan atau ruam superficial beberapa vena. Untuk nilai 3 adanya beberapa pecah-pecah daerah pucat yang biasanya jarang vena, dan yang keempat perkamen pecah-pecah dalam tidak terlihat vena. Yang kelima seperti kulit pecah-pecah berkeriput. Selanjutnya pemeriksaan Lanugo dengan penilaian -1 sampai 4. Yang pertama kita lihat pada penilaian -1 tidak adanya Lanugo, nilai 0 jarang sekali, nilai 1 banyak sekali, nilai 2 Lanugonya mulai menipis, nilai 3 ada atau tidaknya daerah tanpa rambut, dan nilai 4 sebagian besar tanpa rambut. Selanjutnya kita melakukan penilaian pada garis telapak pada kaki. Untuk penilaiannya itu ada -2 sampai 5. Untuk nilai -2 antara jarak tumit dengan ibu jari kurang dari 40 mm. Untuk pada penilaian -1 jaraknya itu 40 sampai 50 mm. Untuk nilai 0 dia lebih dari 50 mm, tidak ada lipatan. Penilaian nomor 1 garis-garis merah tipis, 2 garis melintang hanya pada bagian anterior, 3 garis lipatan sampai 2/3 anterior, dan 4 garis lipatan pada keseluruhan telapak. Selanjutnya kita melakukan penilaian pada payudara. Untuk nilainya itu -1 sampai dengan 4. Untuk -1 payudaranya tidak dapat dikenali, untuk 0 susah dikenali, untuk nomor 1 areolanya datar dan penonjolan belum ada. Untuk nilai 2 areolanya bintil-bintil, penonjolannya 1 sampai dengan 2 mm. Untuk nilai 3 areolanya terangkat, penonjolan 3 sampai 4 mm. Untuk penilaian nomor 4 areola penuh, penonjolan 5 sampai 10 mm. Selanjutnya kita melakukan penilaian pada mata dan telinga. Untuk penilaian pada mata nilainya itu -2 sampai dengan 0. Untuk penilaian -2 kita lihat pada kelopak matanya menyatu dengan erat. Untuk pada -1 kelopak mata menyatunya longgar. Untuk pada nilai 0 kelopaknya terbuka, pinanya datar dan tetap terlipat. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada telinganya. Nilainya itu adalah 1 sampai dengan 4. Yang pertama, pina sedikit bergelombang dan recoilnya sangat lambat. Yang nilai kedua, pinanya bergelombang, lembek tapi siap recoil. Untuk nomor 3 keras dan bentuk segera recoil, dan nomor 4 kartilagonya lebar, daun telinganya kaku. Selanjutnya kita melakukan penilaian pada genitalia pada pria. Untuk penilaiannya itu adalah -1 sampai dengan 4. Yang pertama kita lihat skrotumnya masih datar dan halus. Untuk pada penilaian 0 skrotumnya kosong dan samar-samar. Untuk penilaian 1 testisnya kanal bagian atas sangat jarang. Untuk pada nilai 2 testisnya menuju ke bawah, sudah mulai menuju ke bawah. Untuk nilai 3 testisnya sudah turun tetapi belum sangat jelas, dan untuk nilai 4 testisnya tergantung dengan sempurna. Selanjutnya kita melakukan penilaian pada genitalia wanita. Untuk penilaiannya itu ada -1 sampai dengan 4. Yang -1 kita menilai klistorisnya apakah sudah menonjol dan labianya datar. Untuk penilaian 0 klitorisnya menonjol dan labia minoranya kecil. Untuk penilaian 1 klitorisnya menonjol, minoranya membesar. Untuk penilaian 2 labia mayora dan minoranya sudah mulai menonjol.
Untuk penilaian 3, labia mayora besar, labia minoranya kecil. Untuk penilaian 4, labia mayora menutupi klitoris dan labia minora. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian maturitas dari neuromuskular. Yang pertama adalah postur. Penilaian postur itu meliputi dari nilai 0 sampai dengan 4. Yang pertama kita nilai dari 0. 0 itu tidak ada pergerakan dari tubuh si bayi. Untuk pada nilai 1 adanya pergerakan tapi hanya bagian pada lengan. Untuk pada nilai bagian 2 adanya tekukan pada bagian lengan dan adanya tekukan pada bagian lutut pada bayi. Untuk nilai 3 kita lihat ada gerakannya aktif pada lengan dan kaki. Untuk 4 dia aktif secara sempurna. Selanjutnya kita melakukan penilaian pada jendela pergelangan tangan. Untuk penilaiannya mulai dari -1 sampai dengan 4. Yang pertama kita melakukan penekukan pada bagian telapak tangannya. Kita lihat jika dia hanya sampai lebih dari 90 derajat maka nilainya adalah -1. Untuk 0 dia seperti 90 derajat. Untuk nilainya 1 dia membentuk sudut seperti 60 derajat. Untuk nilainya 3 membentuk sudut seperti 30 derajat. Untuk nomor 4 dia 0 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan lengan membalik dengan penilaian 0 sampai dengan 4. Yang pertama kita lekukan dulu lengan si bayi ke atas dan kita lepas secara tiba-tiba dan lihat lengan si bayi tersebut membentuk sudut berapa. Jika dia 180 derajat maka nilainya adalah 0. Jika dia nilainya 140 sampai 160 derajat maka nilainya adalah 1. Jika dia 110 sampai 140 nilainya itu adalah 2. Jika dia 90 sampai 110 itu 3. Dan untuk penilaian dari 4 dia kurang dari 90 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan sudut popliteanya dengan penilaian -1 sampai dengan 4. Yang pertama kita buat dulu dengan sikunya ini. Selanjutnya kita tekukan. Jika dia sampai 180 derajat maka nilainya adalah -1. Jika 160 derajat maka nilainya adalah 0. Jika nilainya 140 derajat maka nilainya 1. Jika dia nilainya 120 derajat nilainya adalah 2. Jika 100 derajat adalah nilainya 3. Jika 90 derajat nilainya adalah 4. Dan jika dia kurang dari 90 derajat nilainya adalah 5. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada tanda selempang. Yang pertama kita lakukan tangannya membentuk selempang. Jika tangannya hanya menyentuh dari bagian telinga maka nilainya adalah -1. Jika tangannya bisa menyentuh bagian punggung nilainya adalah 0. Jika hanya kepada payudara maka adalah nilainya 1. Dan jika nilainya di bawah dari payudara nilainya adalah 2. Dan jika membentuk sudut 90 derajat maka nilainya adalah 3. Dan jika di bawahnya lagi maka nilainya adalah 4. Selanjutnya kita akan menilai antara lutut dengan ke telinga. Yang pertama adalah kita tekukan antara lutut dengan ke bagian telinga. Jika dia membentuk sudut 180 derajat maka nilainya adalah -1. Jika dia membentuk sudut 160 derajat maka nilainya adalah 0. Jika dia membentuk sudut derajat dengan 140 derajat maka ada nilainya adalah 1. Jika dia membentuk sudut dengan 110 derajat maka ada nilainya adalah 2. Jika membentuk sudut derajat dengan 100 sampai dengan kurang dari 90 derajat maka ada nilainya adalah 3. Jika dia hanya menekukkan bagian kakinya maka ada nilainya adalah 4. Baiklah, sekian dari video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.